Ya, kembali ke dialog kita di Jurnal Pagi. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Jimli Asidiki. Jadi kalau pilkada serentak diundur, pemerintah yang akan senang karena kebijakan pelaksana tugas kepala daerah pasti sejalan dengan pemerintah pusat. Ya, saya akan meminta pendapat terlebih dahulu dari Pak Margarito mengenai pernyataan dari Pak Jimli Asidiki ini seperti apa? Ya, memang sudah begitu. Karena kan ini orang yang diperintahkan oleh presiden kan. Ya, ada jadi jabatan penjabat di sini, ada menjadi pejabat di sini, ada menjadi pejabat di sini. Dan itu mesti orang pemerintah. Tidak bisa orang seperti kita orang swasta begini nggak bisa. Orang swasta nggak bisa. Mesti pemerintah. Dia pernah pemegang jabatan eselon 1 yang bisa jadi gubernur. Golongannya mesti 4D minimal. Karena jabatan tertinggi di 4E malah minimal. Nah, jadi ya sudah jelas all the president man. Dengan begitu ya bisa apa itu si pejabat itu macam-macam beritakan. Baik, oke. Jadi pasti lebih bagus gitu. Ya, Pak Gumai, kita agak melebar sedikit sebetulnya. Kalau terkait dengan pembuatan ataupun dibuatnya penyusunan undang-undang, sebetulnya terkait dengan pemilu, pelibatan KPU sendiri di dalamnya sejauh ini seperti apa? Ada kemudian pendapat yang menyebutkan bahwa tidak dilibatkan secara aktif dalam pembuatan undang-undang tersebut. Ya, untuk kali ini kelihatan memang khususnya di dalam proses penyusunan undang-undang untuk pemilihan kepala daerah yang kemarin itu kami sama sekali tidak dilibatkan. Saya tidak tahu kenapa. Tentu di dalam Perpu juga kami tidak ada, walaupun kami sempat ditanyakan waktu itu. Dan ada ketua kami Pak Husni memang ke istana ketemu presiden dan akhirnya malam itu Perpu dikeluarkan, kira-kira begitu. Nah kemudian ya kami sebelumnya memang diajak ya di tahun-tahun sebelumnya, di periode-periode sebelumnya, dan saya kira memang di undang-undang juga sebetulnya kami punya tugas melakukan evaluasi setelah pelaksanaan pemilu. Nah, bahan evaluasi itu sebetulnya bahan yang baik untuk perbaikan ke depan. Salah satunya adalah untuk perbaikan dari sisi kerangka hukum, peraturan dan undang-undang. Jadi sebetulnya kami siap. Nah, kemarin kami mendapat sinyal waktu ada rapat dengar pendapat pertama kali dengan Komisi 2 dengan anggota Dewan kita yang baru ini. Mereka akan melibatkan, akan menanyakan banyak hal dalam penyusunan nanti. Misalnya kalau ada perbaikan terhadap undang-undang ini, kalau sudah menjadi undang-undang, misalnya kalau menjadi undang-undang, pemerintah pun juga memberikan signal seperti itu. Dan saya kira itu rencana yang positif. Baik, Pak Margarito, urgensi KPU harus terlibat dalam penyusunan undang-undang terkait dengan pemilu ini, seperti apa? Kalau Anda bilang urgen, orang mereka yang melaksanakan teknisnya ada di mereka, begitu ya. Mereka yang tahu di lapangan seperti apa, gitu ya. Tahu betul di lapangan itu kayak apa gitu. Jadi memang mesti melibatkan gitu, mesti meminta pikiran-pikiran mereka begitu. Dan saya tidak tahu memang, dan saya yakin juga tidak diminta waktu bikin Perpu. Oh, Perpu itu hari ini di undang-undang hari ini undang-undang 22 2014 itu hari ini diundangkan, besoknya Perpu keluar kok bagaimana? Mau bicara dengan mereka panjang-panjang yang teknis segala macam itu kan pasti enggak lah. Kami diundang di malam terakhir pertemuan kalau tidak salah. Ya, artinya prosesnya sudah jauh gitu ya. Sudah kakak bisa lah. Ini undang-undang diundangkan hari ini, besok pagi keluar. Baik, kita sudah ada di ujung segmen dialog. Pak Gumai, closing statement Anda, apa yang Anda ingin sampaikan? Ya, saya kira sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa kami sudah mempersiapkan peraturan tentang tahapan ya, program dan jadwal ini. Dan ternyata memang tidak mungkin semua tahapan itu tuntas di 2015. Dan ini karena juga kami mendasarkan pada Perpu ini. Nah, sehingga kalau pemilihan serentaknya tahap pertama itu bisa dilakukan di tanggal 16 Desember, maka nanti kalau ada putaran kedua itu baru kami bisa laksanakan 23 Maret dan kalau tuntas sengketanya kalau ada itu baru tanggal 11 Mei. Sudah kami hitung semua. Nah, oleh karena itu rencana yang ada di dalam Perpu untuk keserentakan secara nasional ini menjadi sulit diterapkan kalau seperti ini. Maka sangat mungkin kalau kemudian
ini ada gagasan untuk diundurkan. Ya. Dan saya kira kami ikut saja mengenai itu karena ini kami kan pelaksana. Dan tetapi kami harapkan betul kalau mau dilakukan ini, perubahan itu dilakukan dengan sesegera. Begitu nanti katakanlah diterima ini menjadi undang-undang, lakukan amandemen itu sesegera mungkin, dibuat undang-undangnya, sehingga kami pun juga bisa mempersiapkan dengan baik. Terutama ini kaitan dengan anggaran. Kalau ini mundur maju, karena siklus tahapan ini berbeda dengan siklus penganggaran. Nah ini dan juga melintas tahun itu juga menjadi kerepotan. Baik. Nah jadi itu saja yang baik. Oke, Pak Margarito, apa yang Anda ingin sampaikan sebagai Ini closing kekacauan statement? yang menguntungkan. Bagi siapa? Kekacauan yang menguntungkan. Oh, menguntungkan. Okay. Bayangkan kalau mundur, ada 10 gubernur, ya, yang mesti diisi pada tahun 2015, katakanlah begitu ya. Maka yang mengisi jabatan itu, ya diangkat oleh presiden kan. Anda bayangkan itu tadi, yang tadi Pak Jimli udah bilang kan, yang senang kan presiden. Itu yang saya bilang, ini kekacauan yang menguntungkan. Kekacauan hukum yang memang disebabkan oleh hukum juga. Ya Perpu ini kan. Betapa kita melihat perhitungan teknis mereka itu tadi gitu. Bukan saja rumit, tapi karena ketidakpastian dalam penyiapan kerangka kerja pelaksanaannya ini. Sehingga apakah harus 2015, apakah 2016 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya begitu ya. Tapi di atas semuanya saya hanya ingin mengatakan bahwa betul-betul ini sebuah kekacauan yang menguntungkan. Oke, ya Pak Margarito dan juga Pak Gubay, terima kasih atas waktu Anda sudah hadir di Dialog Jurnal Pagi. Selamat pagi.